yang akan juga memberikan materi kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini. Para alim ulama, para asatid, Bapak Haji, Ibu Hajah, tokoh masyarakat, pinispuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama di Masjid Jami Al-Ihsan ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kemari mengangkat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala, dan langkah-langkah berikutnya, langkah penghapus dosa dan kesalahan, insya Allah subuh pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang yang rajin, yang beraktivitas di pagi hari didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah, diberkahi kehidupannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan masih melanjutkan kajian sekitar pernikahan, kewarisan, hukum waris, dan yang sekitarnya, terutama adalah masalah keluarga dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan keluarga. Akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Taufikur Rahman SHMH. Waktunya kurang lebih 40 menit. Sesudah itu nanti kita buka tanya jawab sampai terbit matahari jam 6:03, tapi untuk sholat suruk atau sholat duha yang dimajukan kira-kira jam 6:20. Langsung saja mari kita dengarkan paparan ceramah yang disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Taufikur Rahman SHMH. Kepada guru kita dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi la ilaha illallahul wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa huwa asyraful ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bi kitabihi wa sunnati ila yaumil ba'tsi yaumil mi'ad. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian untuk sholat subuh berjamaah dan mengkaji lanjutan tentang hukum kewarisan Islam. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Itu hadis yang ada di dalam hadis Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Man intaqala liyata'allama ilman, siapa yang melangkah untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla ayakhtua, maka dia akan diampunkan segala kesalahannya sebelum dia melangkah. Semoga kajian ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian dan dapat diamalkan. Salawat dan salam semoga tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, penggagas perdamaian di seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kajian kewarisan Islam kali ini saya akan mengulang mengenai
ahli waris pengganti. Di dalam kitab-kitab fikih ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan kalau sudah meninggal maka tidak dapat digantikan lagi oleh anaknya. Pro kontra ini menjadi suatu persoalan. Tetapi di dalam kompilasi hukum Islam bahwa orang yang meninggal asal dia jelas keturunannya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan syarat bahwa pembagiannya tidak boleh melebihi hak yang seharusnya diperoleh oleh orang yang meninggal tadi. Ini merupakan kajian dari surat An-Nisa ayat 33. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Yang kedua, kajian kita adalah mengenai anak banci yang dikenal khunsa. Di dalam buku Hukum Kewarisan Islam yang dikarang oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, mantan Rektor Andalas dan Guru Besar UIN Jakarta. Begitu pula di dalam kitab fikih Said Sabiq, Fiqh Sunnah jilid keempat, di sana dinyatakan bahwa yang namanya khunsa yaitu apabila seseorang dilahirkan dia mempunyai dua kelamin, faraj dan zakar, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau sama sekali dia tidak memiliki kelamin. Dari pembahasan ilmu fikih dalam kompilasi tidak diatur, tetapi ada di dalam kitab-kitab fikih seperti pendapat-pendapat yang ada di dalam pendapat-pendapat ulama. Banci ini untuk menisbahkan apakah dia statusnya laki-laki atau statusnya perempuan, itu menurut sabda Nabi Muhammad SAW harus dilihat dari mana dia air seninya keluar, mana yang lebih dahulu, apakah dari zakarnya atau dari farajnya. Kalau air seninya lebih dahulu keluar dari faraj, dari zakarnya, maka dia dapat diklasifikasikan sebagai laki-laki. Tetapi kalau yang keluar air seninya lebih duluan dari si farajnya, maka dia diklasifikasikan sebagai anak perempuan. Ada juga pendapat lain bahwa hal tersebut dapat dilihat dari kuantitasnya, mana yang lebih banyak air seni yang dikeluarkan oleh dua jenis kelamin tadi, apakah dari zakarnya atau dari farajnya. Kalau air seninya dikeluarkan lebih banyak dari zakarnya, maka dia dapat diklasifikasikan laki-laki. Tetapi kalau yang dikeluarkan air seninya lebih banyak dari perempuan atau dari farajnya, maka dia diklasifikasikan sebagai perempuan. Itu mungkin yang dapat dikatakan sebagai khunsa ghairu muskil, khunsa yang mudah diklasifikasikan jenis kelaminnya. Yang susah adalah yang khunsa muskil. Bagaimana kalau air seni yang dikeluarkan oleh kedua jenis kelamin tadi 50-50, sama jumlahnya.
Maka para pendapat ahli fikih mengatakan bahwa terhadap khunsa yang muskil, dia dibagi warisnya adalah 2 kali. Pertama, dihitung menurut jenis kelamin laki-laki, berapa dapatnya. Yang kedua, menurut jenis kelamin perempuan. Hasil dari pembagian tadi, hak untuk laki-laki dan hak untuk perempuan dijumlahkan kemudian dibagi 2. Itu menurut pendapat para ulama dari khunsa yang muskil. Tetapi kalau kita lihat dalam praktek di Indonesia sekarang ini, ada nggak khunsa yang kita temui dalam kehidupan? Ibu-ibu, apa ada nggak? Orang yang lahir mempunyai 2 kelamin, bukan LGBT ya. Kalau LGBT itu penyakit. Ya. LGBT apa LGBT? L-nya apa? Lesbi. G-nya gay. B-nya bisek, gender. T-nya transgender ya, transgender, dirubah kelaminnya laki-laki menjadi perempuan. Dulu ada itu, Rubianto menjadi Rubianti, itu dia malah produk sepatu, ya, itu banci yang ada bukan sebenarnya. Ada lagi pendapat-pendapat para ulama, bagaimana kalau khunsa tadi ditunggu sampai dengan masa akil baligh? Apakah dari perempuan payudaranya yang bisa menonjol, yang bisa kelihatan, atau laki-laki dari janggutnya? Itu menurut pendapat para ulama. Tapi dipersilahkan untuk diteliti mana kira-kira yang lebih berkenan. Tetapi dari 2 jenis kelamin ini, kalau salah satu yang dominan zakar atau faraj, maka kemungkinan kalau sekarang dioperasi plastik kali ya, laki-laki atau perempuan. Karena yang banyak operasan ini siapa nih? Yang banyak oplas, Bu? Artis. Hidungnya supaya mancung, pipinya supaya tembem, alisnya supaya bagus, dagunya supaya mancung. Dioplas ke Korea. Ya alhamdulillah kalau bagus. Tapi kalau ketawa nggak bisa balik lagi gimana? Ya, ini realita kehidupan di negara kita sekarang ini. Ada juga laki-laki yang oplas, tapi mayoritas yang oplas adalah perempuan. Kemudian bahasan yang lain adalah kewarisan berganda. Kewarisan berganda ini terjadi manakala apabila pewaris tadi meninggal bersamaan. Adik kakak naik pesawat misalnya kecelakaan bersamaan, maka itu kewarisan berganda. Bagaimana pembagian yang kakaknya dan bagaimana pembagian adiknya. Atau pewarisan berganda itu suami istri mengalami kecelakaan, dua-duanya meninggal, maka itu dikatakan sebagai kewarisan berganda. Nah, kewarisan ini tentu akan dilakukan perhitungan 2 kali, karena asasnya dalam hukum kewarisan adalah bilateral dari pihak laki-laki
dan dari pihak perempuan. Oleh karena itu harus jelas tanggal kematiannya kapan. Mungkin kalau meninggalnya bersamaan sangat mudah menentukan, tetapi kalau meninggalnya tidak bersamaan tapi tanggalnya berbeda, itu yang harus dilakukan dengan cermat supaya tidak timbul perselisihan. Yang pertama mungkin dibagi dulu kewarisan untuk pewaris yang meninggal duluan. Yang kedua, baru dilakukan pembagian waris dari yang meninggal kemudian. Jadi kalau beruntun tetapi beda waktu atau tanggal, itu harus dilakukan sedemikian rupa supaya tidak terjadi perselisihan. Poin yang terakhir adalah anak kandung. Anak yang ada di dalam kandungan seorang ibu, apakah yang dikandung itu laki-laki atau yang dikandung perempuan? Ini ada cerita artis, dia punya anak laki-laki 2, kemudian dia hamil yang ketiga. Dia pergi ke ginekolog, periksa, kemudian dites, kemudian difoto. Hasil dari foto tadi adalah perempuan. Senang benar nih artis ini. Tetapi ketika tanggal kelahiran bayi yang dikandung tadi diperkirakan perempuan, yang dilahirkan adalah laki-laki. Itu adalah God logic, bukan human logic. Logika Allah tidak bisa diterka oleh kita. Ya, oleh karena itu dia kecewa, tetapi suaminya mengatakan tidak usah kecewa, semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan dengan syarat dia harus hidup, maka dia akan menjadi subjek hukum dan dia akan menjadi ahli waris. Oleh karena itu demi hukum, anak yang dikandung tadi dia akan menjadi ahli waris, akan menjadi subjek hukum, yang dalam hal ini pembagiannya mungkin akan diwakili oleh walinya. Walinya apakah ibunya, apakah bapaknya, apakah kakaknya, tergantung dari putusan pengadilan. Oleh karena itu, marilah kita cermati 4 persoalan tadi. Yang pertama adalah mengenai mawali, kemudian yang kedua mengenai khunsa, banci, yang ketiga mengenai kewarisan berganda, yang keempat mengenai bayi yang dikandung sebagai subjek hukum, apakah dia sebagai ahli waris atau tidak. Kecuali kalau bayi tadi yang dilahirkan kemudian dia meninggal, maka dia bukan subjek hukum. Ini sebagai pembukaan, Pak Ustaz Saifuddin. Silakan kalau ada mau tanya. Baik Pak Kiai, kesempatan kita berikan kepada jamaah untuk bertanya dari 4 persoalan tadi. Silakan Bapak, Ibu, saudara sekalian menyampaikan pertanyaan, dimulai dari ibu-ibu boleh. Ibu-ibu ada yang ditanyakan, Bu? Silakan Bu, jangan malu-malu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
tanyalah kepada orang yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Itu Al-Quran. Ada yang ditanya, misalnya tadi mawali, waris pengganti. Kalau enggak, saya awali dengan pertanyaan yang ringan, Pak Kiai. Saya dulu di kampung itu punya tetangga lah, atau enggak masih ada kerabat. Dalam soal warisan, karena di kampung itu ketika mau waris itu biasa terjadi tradisi yang sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kata orang kampung, tanahnya saja belum kering masa masih membicarakan warisan. Ini yang kadang-kadang dipahami oleh kita. Ketika ada orang meninggal, bapaknya meninggal, terus anaknya membicarakan tentang warisan, itu tabu. Katanya, lah kok udah nanya soal warisan bapakmu aja, tanahnya, kuburannya masih belum kering. Ini tradisi yang semacam ini mohon dijelaskan oleh Pak Kiai. Yang pertama, apakah itu tradisi yang benar atau tidak benar, karena warisan ini adalah soal yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kiai, tentang mawali tadi, di kampung saya ada seorang bapak meninggal, punya anak 3, hartanya belum diwaris, salah satu dari anaknya tadi meninggal juga dan punya anak. Ini geger rame, katanya anaknya dari anak yang meninggal tadi nggak dapat warisan. Itu bagaimana Pak Kiai? Baik, mengenai yang pertama ya, tanahnya aja belum kering tetapi sudah ribut waris. Sama juga dengan sunnah Rasul. Kalaulah anak itu sudah dewasa dan dia sudah cukup umur untuk nikah, cepatkanlah nikahnya. Begitu pula dengan waris, cepatlah pembagiannya supaya tidak terjadi menumpuk. Bagaimana kalau orang tua meninggal kemudian anaknya meninggal lagi? Itu menjadi persoalan yang baru. Cepatkanlah pembagian kewarisan tadi supaya tidak terjadi sengketa. Kemudian persoalan yang kedua mengenai mawali, ini ada di kompilasi, ya. Di kompilasi diatur tentang mawali. Ntar saya cari pasalnya ya. Pasal 185. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut di dalam pasal 173. Kita lihat apa pasal 173. 173 itu terhalang menjadi ahli waris, dipersalahkan karena membunuh, kemudian karena murtad atau karena memfitnah. Kita kembali kepada pasal 185. Ayat 2, bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ya, jadi harus sama. Tadi maka karena anaknya meninggal, kemudian dia punya cucu ya, maka cucunya menggantikan bapaknya atau ibunya yang meninggal duluan. Ya memang itu sengketa mawali itu banyak diantara ahli-ahli fikih di dalam kitab-kitab waris, tetapi sepakat ulama Islam Indonesia
bahwa ada ahli waris pengganti sebagai regenerasi waris, supaya mereka juga mendapatkan bagian, tapi bagiannya tidak boleh melebihi hak yang seharusnya diperoleh apabila ibunya atau bapaknya masih hidup. Jelas menit? Silakan bapak-bapak. Kalau tidak ada keluarga boleh tetangganya. Tetangga saya begini Pak, berantem pula lagi. Nah, kan gitu. Ini pelajaran penting. Waris. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, kenapa waris ini segera diselesaikan? Dan faktanya Pak Kiai, di tengah-tengah masyarakat ada, ini tolong diungkap juga, diselesaikan juga, ada ahli waris, taruhlah seorang bapak punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Tetapi yang laki-laki ini Pak Kiai merasa saya adalah pengganti bapak saya pengganti bapak saya, maka saya harus mendapatkan warisan paling gede. Kalau perlu malah rumah tanah ini saya kuasai. Adik-adik terserah, yang penting saya kuasa, terserah saya mau kasih. Sementara yang 3 lainnya, wanita, perempuan, menuntut minta pokoknya dibagi rata aja, tidak selesai sampai ke pengadilan. Nah, ini bagaimana Pak Kiai? Yang laki ingin kuasai, yang 3 perempuan minta dibagi rata sama. Saya gambarkan ya, si A meninggalkan istri B, anak perempuan 3, C, D, E, dan F, 1 orang laki-laki. Kalau menurut ilmu faraid dan menurut kompilasi, B sebagai pasangan hidup yang terlama, dia mendapatkan setengah. Pasal 96. Sebagai ahli waris, maka B karena pewaris meninggal punya anak, dia mendapatkan 1/8. Jadi berapa? 5/8. Harta pewaris sama dengan 1 sama dengan 8/8 dikurangi 5/8 sama dengan 3/8. Sisa 3/8 untuk anak-anaknya dengan perbandingan 2/1. Jadi kalau perempuan 1, 2. Jadi berapa? 2, 5 ya. Si C sama dengan 1/5 kali 3/8 sama dengan 3/40. Si D sama dengan 1/5 kali 3/8 sama dengan 3/40. Si E sama dengan 1/5 kali 3/8 sama dengan 3/40. Sementara si F sama dengan 2/5 kali 3/8 sama dengan 6/40. Si istri dapat 40 bagi 8, 5 kali 5, 25 sama dengan 40. 25 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa?
34 tambah 6 40 ya. Cocok ya, 40 per 40. Berarti benar. Ini bagian menurut hukum Islam. Ya. Tetapi di dalam kompilasi, apabila mereka para ahli waris sepakat untuk dibagi rata, boleh-boleh saja. Kalau saya menganjurkan, kalau mereka sepakat, alangkah baiknya kesepakatan itu dibuat secara tertulis dengan akta otentik sesuai dengan ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuannya dibuat dengan akta otentik agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari terhadap anak-anak yang mereka nanti atau kemudian yang akan mendapatkan bagian tadi. Oleh karena itu, alangkah baiknya dibuat secara tertulis. Kalau disepakati itu dibagi rata. Memang ada juga paham kewarisan menurut fikih sunnah Said Sabiq yang jilid keempat tadi. Itu ada takharruj, pengunduran diri dari ahli waris. Jadi ahli waris boleh mengundurkan diri sebagai ahli warisnya dengan syarat tidak merugikan ahli waris yang lain. Jelas Pak Ustadz? Maksudnya mengundurkan diri terus nggak minta bagian gitu Pak? Ya. Begitu. Jadi kita lihat umpamanya 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan, terus 1 di antara 3 perempuan tadi mengundurkan diri, ya, tidak dapat warisan. Terus bagiannya dikasih sama siapa nanti? Ya dibagi kepada ahli waris yang lain. Bagi rata atau bagi? Terserah kepada yang mengundurkan diri. Tapi dengan syarat pengunduran diri ini dilakukan juga secara tertulis agar tidak terjadi sengketa di antara para ahli waris. Kalau di dalam kompilasi nggak ada, tetapi dalam realita apabila ini terjadi maka dibuat secara tertulis. Oke, terima kasih Pak Kiai. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Sama juga dengan utang piutang. Bagaimana kalau utangnya itu lebih besar dari asetnya? Gak ada yang mau nanggung. Ya, maka di dalam kompilasi dikatakan bahwa utang itu terbatas hanya kepada aset yang dijadikan jaminan. Kalau kita berbicara hukum jaminan, saya hapus dulu ya. Hapus semua. Kalau sudah dijelaskan. Kalau kita berbicara hukum jaminan, meskipun sekarang ini ada bank syariah, tetapi tetap hukum jaminannya memakai hukum perdata. Jadi jaminan umum 1131 plus 1132 KUH Perdata. Semua utang-utang yang diperoleh, baik benar bergerak maupun tidak bergerak, maupun yang akan ada maupun yang akan ada, itu akan dijadikan jaminan. Dari sini dibuatlah jaminan khusus. Ada benda bergerak,
ada benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak yang kita kenal sekarang ada namanya diatur dengan fidusia atau FEO, Fiduciary Economic Overdraft. Ada juga yang namanya gadai. Apa bedanya fidusia dengan gadai? Kalau fidusia, saya jelaskan dulu. Asas dalam suatu benda ada dua, memiliki dan menguasai. Sekarang saya pertanyakan, apakah yang memiliki pasti menguasai? Belum tentu ya. Apakah yang menguasai pasti memiliki? Belum tentu juga. Yang idealnya memiliki dan menguasai berada pada satu tangan. Makanya yang namanya sekarang tanah itu milik seseorang tetapi tidak dikuasai. Tiba-tiba dikuasai oleh orang lain, maka akan terjadi sengketa. Jadi kalau fidusia itu yang diserahkan adalah kekuasaannya. Kalau fidusia yang diserahkan adalah kepemilikannya. Motor, mobil dijadikan jaminan, yang diserahkan apanya? BPKB-nya. Kepemilikannya yang diserahkan. Tapi kalau gadai yang diserahkan adalah kekuasaannya. Pinjam uang, jaminannya emas, maka emasnya yang diserahkan. Bukan emas yang turun di gambir ya. Itu beda gadai dengan fidusia. Kalau benar tidak bergerak dua, ada hak tanggungan, ada hipotek. Kalau hak tanggungan ini untuk tanah berikut bangunan yang lagi ramai sekarang. Menteri ATR BPN katanya akan menyita tanah dan bangunan dengan status apa Bu, Pak? Ingat? HGB dan HGU yang tidak dikuasai. Hak milik enggak? Karena HGB itu adalah hakikatnya milik pemerintah yang diserahkan kepada warganya untuk mendirikan bangunan. Makanya kalau developer membeli tanah itu maka dibebaskan dulu, kemudian dia jual kepada konsumen, maka konsumen bisa membelinya. Kalau tanahnya sudah dibeli didirikan bangunan, maka dia bisa mengajukan hak milik statusnya, meskipun tanahnya adalah HGB, atau minta keterangan PM1 dari kelurahan setempat untuk mendapatkan hak milik. Kalau hipotek yang dijadikan jaminan adalah pesawat atau kapal laut lebih dari 20 meter kubik. Nah tentunya biasanya kalau sebelum pinjam uang itu ada analis kredit. Biasanya analis kredit akan memberikan pinjaman maksimal 75%. Tidak seperti zaman dulu ya, jaminannya 100, utangnya 200. Terjadi itu. Makanya ada apa? Badan Penyataan Perbankan dulu. Ya gak? Ada penyataan perbankan sehingga rugi negara. Makanya ada haircut, ada pemotongan bunga, tidak bayar bunga, yang dibayar hanya utang pokok. Jadi kalau menurut teori utang itu tidak akan melebihi dari aset yang dijadikan jaminan oleh si debitur kepada kreditur. Ya seperti yang ramai sekarang apa nih, yang pilot Sritek ya, Sritek pabrik tekstil yang terbesar dengan karyawan kurang lebih 40-30 ribu di PHK.
karena bangkrut, punya utang, ya maka dia digugat di pengadilan niaga. Saya kira jelas ya Bu, Pak. Ada lagi yang lain? Mungkin ini pencerahan kewarisan yang terakhir. Mudah-mudahan untuk yang akan datang nanti ada pemateri yang lain dan bisa hadir di tempat yang kita cita-citakan ini. Terima kasih. Ya, ini rupanya jamaah itu pada malu Pak. Harus diwakili. Kayaknya minta minta apa itu namanya prakteknya. Ada kasus apakah yang sudah dilakukan itu benar atau tidak gitu. Jadi ini dia dapat ya katakanlah gusuran kemarin ya. Ya Bu. Gusuran. Ini duitnya dibuletin saja karena ada kelebihan dibuletinnya 10 M. Jadi ibu ini dapat 10 M. Anaknya ada 8. Laki-lakinya ada 3. 7 perempuan. 5 perempuan. Jadi 8. Nah, selama ini sudah dibagi menurut mereka. Tolong Pak Kiai dibagikan gitu. 10 M dibagi 8, 3 laki-laki, 5 perempuan. Dapatnya bagaimana itu? Saya hapus dulu ya. Kembali kepada teori laki-laki 2 bagian ya. Ini tinggal pembagian warisnya aja kan? Perempuan 5. Laki-laki 3. A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa lagi perempuan bagiannya? 1 ya. 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1 5 ya, banding 2 banding 2 banding 2. Berapa total? 6 tambah 5 berapa? 11 ya. Jadi si A perempuan 1/11 kali berapa? 1 M. Hitung pakai kalkulator. Kalau ini berarti kali 5 ya. Kali 5 perempuan. FGH di sini 2 F sama dengan 2/11 kali RP 1 M. Ini kali 3. Jadi 6 tambah 5 11. Silakan dihitung. Hitung sendiri kali 1 M. Jelas ya? Mungkin gini Pak Kiai, Ibu ini ingin atau bantu yang bisa matematika, nilainya apa itu per laki-laki tadi 3 orang itu dapat berapa, konkretnya begitu. Jadi dari 10 M 3 laki-laki 5 perempuan. Begini 6 Gitu. Jadi ada nggak kalkulator coba? Konkretnya, terus dapat berapa juta? Gitu loh. Pertanyaannya begitu. Nah iya makanya gitu. hitung sendiri. Hitung sendiri kan? Itu.
Saya udah kasih rumus Ya. ini. Nah ini pertanyaannya ibu kan minta matang gitu, gitu loh Pak, bukan ke sini. Saya nggak bawa kalkulator. Nggak bawa kalkulator. Oke, rumusnya sudah ada. Sekarang begini Pak Kiai, bisa nggak? Itu kan berdasarkan kan, bisa nggak pengadilan memaksa bagi rata saja? Nggak Kalau bisa. dibawa ke pengadilan nggak bisa ya? Bagi rata? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena itu adalah hak ahli waris, itu individual. Hak waris itu individual, dia dapat mempertahankan kepada siapapun juga terhadap hak yang akan diperoleh. Jadi begitu Bu. Rupanya kecuali kalau masing-masing anak itu sadar. Sadarnya begini, ngapain kita tinggal terima saja masa sampai segitu-gitunya kan gitu. Kalau sadar itu ya sudahlah, ini kan saudara kita semuanya. Itu lebih bagus kan begitu Pak. Kalau dikompilasi tadi kan. Kalau dibagi rata berarti per 8. Ini 1, 1, 1. 3 tambah 5 berapa? 1/8 kan? 1M dibagi 1/8 berapa? 125 juta. Kalau dibagi rata. Ya. Ya tinggal kalkulator aja lah. Cuma masalahnya kan gini Bu. Masalahnya ini kan yang 5 nggak boleh suara terbanyak Pak Kiai ya. Nggak boleh. Suara terbanyak. Kecuali berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tadi harus dibuat secara tertulis untuk menghindarkan terjadinya sengketa atau perselisihan kelak di kemudian hari. Ada lagi? Cukup ya. Ini masalahnya Ustaz Saifuddin, orang kita itu tambah-tambahan, kali-kalian pintar, bagi-bagian yang susah. Iya. Jadi gini Pak, nah itu tadi karena ada hukum Islam, dia merasa saya laki-laki harus dapat segini, padahal pas bagi-bagi pakai hukum Islam, kehidupannya nggak pakai Islam. Ini yang rutin. Maka sampai sekarang pun itu masih terus nggak kelar-kelar karena yang laki merasa berkuasa, saya pokoknya harus dapat paling banyak. Nah ini yang repot. Nah, makanya saya tanya, kira-kira di pengadilan bisa nggak memutuskan bagi rata? Itu yang makanya saya tanyakan tadi. Memang sebelum diputuskan, kan saya katakan pembagian waris itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama adalah penetapan kalau tidak terjadi sengketa. Kalau terjadi sengketa maka yang dihasilkan oleh pengadilan adalah putusan. Tapi sebelum diputuskan itu dilakukan mediasi di antara para pihak, bisa 5 kali, bisa 6 kali. Kalau mediasi juga tidak selesai, baru dilakukan sidang dan sidang dan sidang lagi, yang hasilnya adalah putusan. Cukup? Ada lagi yang lain? Masih ada ibu-ibu? Ini sudah jam 6 lebih 7 menit. Iya. Kalau tidak, kita cukupkan. Bagi yang menunggu waktu sholat, boleh sambil zikir. Tapi bagi kita-kita yang mau ramah tamah, dipersilakan. Kita tutup ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ditutup sedikit dengan doa Pak Kiai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah
jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan bisa ditulis, disampaikan kepada Ustadz Musyafa, nanti jawabannya mungkin juga dijawab juga dengan tulisan juga. Saya sebagai pembawa acara banyak kekhilafan, banyak salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mari yang mau ramah tamah kita duduk beramah tamah, yang masih menunggu waktu sholat dipersilakan menunggu untuk pelaksanaan sholatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.